Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin Jazuli dari kelas TI 4E D4 Teknik Informatika. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal skripsi yang insya Allah akan saya ambil. Nah, di sini saya menerapkan judul atau implementasi judul yaitu optimasi rute perjalanan robot KRSBI beroda dengan algoritma path planning, A-star, dan Theta star. Untuk lebih lanjutnya, mari kita ke slide selanjutnya. Jadi untuk latar belakang dari judul yang saya ambil itu antara lain yaitu mengikuti kontes robot sepak bola Indonesia setiap tahunnya. Nah, di mana untuk kontes robot Indonesia ini setiap tahun pasti diadakan. Karena untuk melihat bagaimana perkembangan sebuah kampus atau universitas kah atau politeknik kah itu di bidang robotik untuk mendukung teknologi yang ada di Indonesia. Jadi, bagaimana visi dan misi setiap kampus itu dalam menerapkan ilmu bidang robotika, terutama elektronika dan teknologi informasi atau teknik informatika dalam bidang robotik untuk menunjang perkembangan teknologi yang ada di Indonesia. Kedua yaitu mengikuti kontes Middle Size League atau MSL Robo Soccer League. Jadi di MSL ini nantinya ini adalah visi dan misi tujuan utama dari penyelenggara dari kontes robot Indonesia itu agar di Indonesia sendiri itu dapat mewakili Indonesia dan mengharumkan nama Indonesia di kancah luar negeri atau internasional, di mana robot sepak bola ini yang nantinya mewakili Indonesia itu akan bertanding melawan negara-negara lain untuk membuktikan bahwasanya visi dan misi robot-robot yang ada di Indonesia itu dapat bersaing dan dapat membuktikan bahwa kita itu bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu kontes robot sepak bola sendiri. Kontes robot sepak bola beroda sendiri itu adalah ajang pengujian para peneliti di universitas kah atau politeknik untuk menerapkan hasil penelitian seperti kayak visi bermain, visi mengumpan bola, visi mengejar bola, visi melindungi bola, serta algoritma navigasi yang meliputi sistem kontrol navigasi robot. Jadi gimana caranya robot itu bisa berpindah dari satu titik ke titik lain tanpa harus digerakkan secara manual, dan perencanaan jalur navigasi robot. Jika kita ditujukan pada titik bersangkutan dari titik A ke titik B, gimana caranya robot itu bergerak? Nah, itu adalah perencanaan jalur navigasi pada robot. Kemudian dari latar belakang tersebut dapat atau ada beberapa pengertian. Antara lain yaitu KRSBI beroda sendiri adalah termasuk ke dalam kontes robot Indonesia. Nah, kontes robot Indonesia sendiri itu seperti apa sih? Nah, jelasnya adalah kontes robot Indonesia itu adalah ajang kompetisi rancang bangun dan rekayasa dalam bidang robotika. KRI diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kontes robot Indonesia ini dapat diikuti oleh tim mahasiswa pada perguruan tinggi yang tercatat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Nah, salah satu yang dilombakan tadi antara lain yaitu kontes robot sepak bola Indonesia, di mana untuk tim dari Politeknik Negeri Malang sendiri mengikuti 5 cabang yang salah satunya yaitu kontes robot sepak bola. Nah, untuk kontes robot sepak bola sendiri adalah ajang pengujian bagi peneliti untuk menerapkan hasil penelitian, visi dan misi dari robot bersangkutan, algoritma navigasi
yang dimana meliputi kontrol navigasi robot serta perencanaan jalur navigasi robot. Kemudian ada RoboSoccer MSL. RoboSoccer MSL atau Middle Size League adalah prakarsa ilmiah internasional dengan tujuan untuk memajukan seni robot cerdas. Di mana seni robot cerdas ini tidak hanya robot itu seolah-olah bergerak seperti manual gitu, enggak, tapi bagaimana caranya si robot ini terkontrol otomatis, entah itu penerapannya pakai deep learning, belajar dari data-data image, entah itu artificial intelligence. Robot itu dipelajari bahwa untuk menuju titik itu dia harus lewat mana, seperti itu. Nah, ketika didirikan pada tahun 97, misi aslinya adalah untuk menurunkan tim robot yang mampu melawan juara Piala Dunia sepak bola manusia. Jadi tujuan utama dari RoboSoccer MSL ini adalah menciptakan sebuah liga atau liga sepak bola robot di tahun 2050 itu agar seolah-olah sepak bola robot ini bisa bersaing dengan manusia. Dengan apa? Dengan tadi robot yang dibekali dengan kecerdasan, entah itu ditanamkan artificial intelligence, deep learning untuk image processing, mungkin kontrol kinematik untuk pergerakan navigasi robot, seperti itu. Nah, untuk path planning sendiri itu apa? Nah, path planning sendiri itu adalah perencanaan jalur yang didefinisikan sebagai permasalahan di mana perumpamaannya adalah sebuah agen harus berpindah dari titik start dan berakhir di titik finish dengan menghindari beberapa objek atau halangan untuk mencapai target dengan biaya minimum. Jadi seolah-olah diumpamakan bahwasanya agen itu harus menuju titik, misalkan dari titik A ke titik B. Nah, di mana A ke B itu pasti ada beberapa halangan. Nah, agen itu tidak boleh menabrak halangan bersangkutan, namun si agen juga harus memilih bahwasanya jalan minimum yang dipilih tanpa menabrak itu seperti apa. Nah, itu adalah dasar pengertian dari path planning sendiri. Nah, di mana biaya untuk menemukan jalur yang optimal itu banyak variasinya, antara lain seperti waktu tercepat, kemudian jalur terpendek, dan juga energi, atau mungkin dengan energi sekian untuk mencapai titik sekian yang paling hemat itu lewat jalur yang mana, seperti itu. Nah, secara umum penelitian yang tentang perencanaan jalur atau path planning robot itu dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu pendekatan klasik dan heuristik. Di mana pendekatan klasik ini intinya bahwasanya seperti hal kalau saya disuruh dari titik A ke titik B, dia tidak akan memandang bahwasanya jarak terpendek itu kemana, seperti itu. Nah, jadi intinya pokok dari data titik bersangkutan ke titik tujuan itu intinya saya bisa melampaui tanpa harus menabrak halangan bersangkutan, di mana untuk optimasi minimum path-nya itu tidak dihiraukan di pendekatan klasik. Berbeda dengan pendekatan heuristik, di mana heuristik itu kan juga dianggap sebagai Euclidean distance, membandingkan jarak terdekat dari node-node yang ada. Jadi intinya dia akan mencari minimum path mungkin dari beberapa jenis tadi, entah itu energi, entah itu jarak, entah itu waktu, seperti itu. Nah, itu adalah pendekatan heuristik pada path planning. Kemudian dari latar belakang bersangkutan terdapat rumusan masalah yang terlampir, yaitu bagaimana optimasi rute perjalanan robot KRSBI Peroda dengan algoritma path planning ASTAR dan TetaStar. Jadi bagaimana kita dapat mengimplementasikan dan juga bisa melakukan optimasi waktu rute perjalanan robot KRSBI Peroda dengan algoritma path planning ASTAR dan TetaStar. Kemudian ada batasan masalah, di mana aplikasi yang digunakan itu hanya dapat berjalan dengan komunikasi robot operating system, di mana
robot operating system ini adalah sebuah protokol penyampaian data atau protokol komunikasi data. Seolah-olah data robot saat ini itu bisa diakses melalui protokol TCP pada jaringan komputer. Jadi seolah-olah antara satu robot, dua robot, tiga robot, atau tim robot yang dianggap itu adalah satu kesatuan itu bisa saling komunikasi dengan adanya lokal area network atau yang disebut komunikasi protokolnya menggunakan robot operating system. Untuk yang kedua yaitu untuk mempercepat proses komputasi AI butuh sebuah alat yaitu Jetson Xavier, di mana untuk optimasi path planning, deep learning, dan lain-lain itu membutuhkan komputer yaitu Jetson Xavier, di mana untuk komputasinya kita memanfaatkan CUDA Core untuk melakukan optimasi kinerja dari komputer terhadap robot bersangkutan. Kemudian tujuannya dari proposal skripsi yang saya buat adalah mendapatkan hasil path plan terbaik dengan estimasi waktu minimum pada robot beroda. Jadi kan intinya bahwasanya kita bertanding itu adalah bagaimana caranya kita efisiensi waktu, bisa mencetak gol, dan meminimalisir kemungkinan untuk bertabrakan dengan musuh lain. Nah, bagaimana caranya saya bisa menerapkan implementasi path plan atau pemilihan jalur terbaik tanpa menabrak musuh atau lawan dengan optimasi minimum, yaitu jarak terpendek dari model yang telah dibuat terhadap robot bersangkutan. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri antara lain yaitu target akhir robot diharuskan melewati halangan atau obstacle yang berupa lawan atau box hitam untuk mencapai titik koordinat yang telah ditentukan. Mana dalam perlombaan menggunakan path plan yang minimum. Jadi penerapan untuk bagaimana dia menuju titik bersangkutan itu diharapkan bisa menggunakan path yang paling pendek atau jalur terpendek tanpa harus menabrak obstacle bersangkutan. Di mana mobil robot kontrol dari KRSPI Broda ini akan mengirimkan posisi robot saat ini ke robot operating system, ke protokol komunikasi, di mana dari sisi komputasi AI itu bisa mengetahui bahwa data saat robot saat ini itu seperti apa dan tujuannya itu ke titik mana. Nah, bakalan dia nanti mencari tujuan terdekat dengan menggunakan astar dan theta star. Nah, dia itu mencari saat apa? Nah, saat ketika data pada robot saat ini itu tidak sama dengan data yang terakhir yang dikirim ke model path planning, seperti itu. Kemudian untuk metode penelitiannya sendiri menggunakan metode penilaian yang dilakukan menggunakan teknik observasi dengan melakukan pencatatan data dari setiap perpindahan posisi. Jadi untuk perpindahan posisi setiap robot memiliki nilai-nilai bersangkutan, di mana nilai-nilai tersebut jadi acuan kita untuk penentuan model path planning dengan grid model itu nanti diolah seperti apa. Nah, variabel penelitian sendiri ada variabel bebas, di mana pengambilan data posisi robot dan juga memetakan data posisi bersangkutan menjadi model grid atau dibentuk seperti model kotak-kotak per meter dari robot, jarak dari robot terhadap lapangan. Kemudian untuk variabel terikat yaitu data dari posisi robot saat ini yang akan dikirim ke robot operating system dengan protokol TCP akan dimodelkan dengan algoritma astar dan theta star untuk mendapatkan path grid atau jalan terpendek yang nanti akan dikirimkan atau feedback kembali ke robot, bahwasanya memberitahukan robot ketika kamu di posisi ini disuruh ke posisi C, maka kamu harus lewat ke B kemudian ke D. Nah, seperti itu untuk perumpamaan posisi yang harus dilewati. Kemudian untuk pengambilan data sendiri ada beberapa langkah, yaitu menganalisis data,
mendeskripsikan data, memodelkan data, mengolah data sesuai output yang diharapkan, dan melihat hasil akurasi data. Jadi maksudnya untuk menganalisa data itu kita harus tahu bahwa robot kalau di posisi ini itu bakalan kita modelkan seperti apa pada grid model yang akan kita buat sebagai path plan-nya. Nah, mendeskripsikan data itu adalah deskripsi bahwa data robot kalau berjalan ke kanan kiri itu atau direksi perpindahannya itu kalau path planning itu seperti apa. Nah, kayak gitu. Nah, untuk memodelkan data sendiri itu adalah bagaimana kita mengolah data yang sudah ada menjadikan sebuah model untuk algoritma path plan-nya itu. Nah, mengolah datanya ini baru masuk ke tahap bagaimana logika atau bagaimana alur dari step-step A star dan theta star itu diolah dengan data yang sudah ada. Kemudian melihat hasil akurasi data yaitu melihat estimasi waktu yang dituju dari robot pos robot bersangkutan, posisi robot bersangkutan ke titik tujuan itu berapa menitkah? Apa dia dengan menggunakan metode tanpa path planning itu berapa detik? Dengan menggunakan metode path planning itu berapa detik? Seperti itu. Nah, untuk analisis datanya, perubahan posisi robot secara otomatis dengan menggunakan path plan yang dipilih oleh metode algoritma bersangkutan, yaitu A-star dan theta-star, di mana A-star ini bakalan melihat fungsi heuristik atau jalur terpendek, dan dari theta bintang itu mencederhanakan path-path yang mungkin dianggap linearisasi atau garis lurus oleh si A bintang itu menjadi satu titik bersangkutan karena dia adalah sebuah garis yang linier dan tidak harus dilewati secara terus-menerus seperti itu. Kemudian untuk daftar pustaka bersangkutan yaitu Kementerian Ristek, Teknologi dan Pendidikan tentang pembahasan mengenai apakah kontes robot Indonesia itu. Kemudian yang kedua N. Setiawan, N. Mardiah, dan K. Hidayat tentang Object Detection of Omnidirectional Vision Using Neural Network. Jadi gimana caranya si robot ini bisa melihat neural network atau melatih kamera omnidireksional untuk robot sepak bola. Kemudian yang ketiga yaitu GW Kurniawan, N. Setiawan, dan E.A. Hakim tentang trajektori perpindahan atau navigasi perpindahan robot Omni 4 roda. Kemudian N. Setiawan, R.E.A. Kadir, N. A. Jazidi tentang adaptif parameter Gaussian particle swarm terhadap perpindahan mobil robot dengan path planning. Jadi dia menerapkan metodenya yaitu particle swarm terhadap path planning robot bersangkutan. Untuk RoboSoccer middle size tentang RoboSoccer di mana pembahasan ini daftar pusaka ini membahas mengenai apa itu RoboSoccer middle size league. Yang selanjutnya yaitu OCATIP Real Time Obstacle Avoidance for Manipulation and Mobile Robot. Jadi bagaimana robot ini bisa menghindari obstacle yang ada. Nah, seperti itu. Kemudian Mehmet Korkmaz yaitu Comparison of Optimal Path Planning Algorithm. Jadi dia membandingkan bahwasanya bagaimana komparasi dari optimalisasi path planning yang dia buat untuk waktu dan efisiensi terhadap robot saat ini ke posisi tujuan itu, optimasi waktu yang dibutuhkan itu sama si Mehmet Korkmaz ini dipetakan, dibuat akurasinya seperti itu. Nah, untuk yang terakhir yaitu C. Zamit N. E. Van Kampen Comparison between ASTAR and RRT Algorithm for UF Path Planning. Jadi dia membandingkan antara ASTAR dan RRT algoritma terhadap path planning yang diterapkan di UAF. Nah, seperti itu untuk daftar pustaka yang sementara saya ambil pada proposal skripsi yang ada yang saya ajukan. Nah, sekian presentasi dari saya pribadi.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.